Kalian ada komunikasi, tapi belum tahu apa itu komunikasi? Hai, saya dengan Diana Wijiastuti, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Mulia Bangsa Cirebon. Apa sih komunikasi itu? Nah, pertanyaan sederhana ini terkadang tidak bisa digambarkan secara general. Komunikasi merupakan proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal. Secara umum, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan, contohnya adalah penggunaan kata-kata. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas tentang dampak komunikasi non-verbal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, komunikasi non-verbal lebih sering terjadi di dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Karena dalam komunikasi digital, komunikasi non-verbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Komunikasi non-verbal sering terjadi secara otomatis dan tanpa kita kontrol. Komunikasi non-verbal sangat penting karena sifatnya yang lebih jujur dan spontan dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, ide, dan gagasan seseorang. Inilah beberapa contoh alasan betapa pentingnya komunikasi nonverbal dalam hubungan interpersonal. Yang pertama adalah postur tubuh berdiri tegak. Seseorang dengan bahu terbuka menunjukkan kepercayaan diri. Lalu, membungkuk atau meringkuk itu menandakan seseorang tersebut merasa tidak nyaman atau lelah. Sedangkan menyilangkan tangan itu menandakan defensif. Yang kedua, arah tubuh. Menghadapkan tubuh ke orang yang diajak bicara menunjukkan keterlibatan. Yang ketiga yaitu gestur tubuh. Mengacungkan jempol menandakan seseorang persetujuan atau pujian. Mengangkat bahu menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian. Dan seseorang menunjuk itu menunjukkan agresif atau mengarahkan perhatian. Itulah contoh komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya, komunikasi nonverbal melalui kontak mata. Saat kita berbicara dengan seseorang dan menjaga kontak mata, ini menunjukkan bahwa kita itu tertarik dan mendengarkan dengan serius. Nah, dari sini kita menunjukkan keterkaitan pada orang tersebut. Seseorang menghindari kontak mata itu menunjukkan ketidaknyamanan, kebohongan, atau kurangnya percaya diri. Komunikasi nonverbal melalui ekspresi wajah. Senyuman dapat menyampaikan kebahagiaan, keramahan, atau dukungan, membuat orang lain merasa lebih nyaman. Ekspresi mimik marah. Alis yang berkerut dan bibir yang mengerut dapat menunjukkan kemarahan atau ketidakpuasan. Ekspresi wajah sedih. Ekspresi wajah dengan alis yang sedikit turun dan bibir yang melengkung ke bawah bisa menandakan kesedihan atau empati. Nah, untuk yang terakhir yaitu contoh komunikasi nonverbal melalui intonasi suara. Yang pertama, nada tinggi. Nada tinggi seringkali menunjukkan kegembiraan atau antusiasme. Lalu suara bergetar. Suara bergetar sering menandakan emosi kuat seperti sedih atau marah. Jeda atau diam bisa menandakan pemikiran, ragu-ragu, atau untuk efek dramatis. Seseorang melakukan volume keras saat berbicara itu bisa menunjukkan urgensi, kemarahan, atau antusiasme. Nah, itulah contoh komunikasi nonverbal. Pentingnya menggunakan komunikasi nonverbal, maka cenderung akan dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam komunikasi, sehingga dapat terhubung lebih baik dengan orang lain dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermanfaat. Jika ingin menjadi komunikator yang lebih baik, penting untuk menjadi lebih peka dan perhatian tidak hanya terhadap bahasa tubuh dan isyarat nonverbal orang lain, tetapi juga bahasa tubuh sendiri. Nah teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa itu komunikasi dan apa itu komunikasi nonverbal. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
Saya pamit undur diri, sampai jumpa.